Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan untuk Pengkhianatan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Menit demi menit, aku terus memantau keadaan di rumah, tetapi sejauh ini tak ada hal buruk terjadi, hingga akhirnya mataku dibuat terbelalak menatap layar ponsel, yang memperlihatkan gambar yang seketika membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku nyaris tak sanggup melihat video yang terpampang di hadapanku. Ya Tuhan, Mas Arman, batinku keluh. Meski dari awal aku sudah bisa menduga semua kemungkinan seperti ini bakal terjadi, tetapi melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana tak ada jaraknya lagi hubungan antara Mas Arman dan Yuni, membuatku hampir tak bisa bernafas. Mas Arman, tak ingatkah ia padaku saat melakukan semua itu pada perempuan yang baru 1 bulan lalu menginjakkan kakinya di rumah kami? Tak ingatkah ia bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah denganku sebagai istrinya? Kamu kenapa, Nis? Kok wajah kamu pucat gitu? Indah mendekat. Saat aku terduduk lemas di atas ranjang dengan rona wajah yang mungkin sudah pucat seperti kertas. Aku menggelengkan kepala lalu buru-buru tersenyum untuk menutupi kegalauan di hati. Kututup ponsel yang masih menyala dan menyembunyikannya dengan cepat. Setelah meyakinkan pada Indah bahwa aku baik-baik saja, aku lalu pamit keluar kamar. Untungnya meski dalam keadaan limbung, aku masih ingat bahwa sudah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi hal seperti ini jika sampai terjadi. Kusalin rekaman yang tersimpan dalam CCTV dan segera mengirimkannya pada Pak Sobri. Kemarin aku sudah memberitahu beliau bahwa jika hal seperti ini terjadi, maka aku minta agar beliau bisa mengerahkan aparat keamanan untuk menangkap basah Mas Arman dan Yuni saat sedang berbuat asusila di rumah kami. Aku tak mau rumah yang kubeli sebelum menikah dengan Mas Arman dikotori oleh 2 makhluk tidak tahu malu itu. Aku juga menitip pesan pada beliau agar mengamankan rumah, sementara aku sedang tidak ada di tempat. Dan beliau menyanggupi. Pak Sobri terkejut saat kujelaskan melalui telepon bahwa saat ini Mas Arman dan Yuni sedang terlibat hubungan terlarang melalui CCTV yang terhubung pada ponselku. Beliau bersikap tanggap dan menyatakan akan segera menindak. Aku bersyukur lega. Semoga kali ini Mas Arman dan Yuni tak lagi mengelak mengenai skandal mereka. Bu Nisa, saat ini Pak Arman dan Art Ibu sudah diamankan di kantor desa. Pak Arman mengaku sudah menikah secara siri dengan Yuni, tetapi karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti akurat, maka kami tetap menahan beliau sampai lembaga adat memberi keputusan. Bu, beritahu Pak Sobri beberapa saat kemudian. Lelaki itu juga mengirimkan foto-foto penampakan Mas Arman dan Yuni, yang tampak tertunduk malu dan lesu saat digelandang. Hilang sudah raut wajah yang biasanya tampan, dan berwibawa itu berganti dengan wajah kuyu dan lelah. Aku memandangi foto-foto Mas Arman dan Yuni yang terpaksa digerebek dan diarak oleh warga menuju balai desa itu dengan miris. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah berkali-kali diingatkan. Mas Arman tak mau mendengar. Bukannya insyaf, Mas Arman justru selalu mengelak dan marah. Jadi, bukan salahku lagi jika hal seperti ini sampai terjadi. Aku juga tidak mungkin menutupi keburukan tingkah laku suamiku di mata masyarakat. Bagaimanapun pandai menyembunyikannya, bangkai tetap akan mengeluarkan baunya, seperti yang dilakukan Mas Arman saat ini. Oh ya Bu, kalau adat memutuskan Pak Arman dan Yuni harus dinikahkan bagaimana? Karena kita takut yang bersangkutan kembali mengulang perbuatannya dan mengotori kampung kita. Pak Arman juga harus membayar denda adat. Lanjut Pak Sobri kembali menyampaikan hal yang sekiranya akan menjadi keputusan para pemangku adat di desa. Mendengar pernyataan Pak Sobri, aku hanya mengangguk lega. Silahkan saja, Pak. Sesudah ini saya juga akan meminta bercerai dari suami saya.
Bahkan mungkin saya akan melaporkan Mas Arman ke pihak yang berwajib atas perzinahan yang dia lakukan. Sahutku kemudian. Ya, aku tak peduli apa yang akan terjadi pada Mas Arman. Sudah cukup rasanya mengalah dan berkorban selama ini, tetapi bukannya dibalas dengan kebaikan. Mas Arman justru menyuguhkan pengkhianatan di depan mataku. Aku sedang tenggelam dalam acara diklat dan mencoba memusatkan konsentrasi, yang terus terang saat ini sedang bercabang-cabang saat ponselku bergetar. Nama Mas Arman tertera di layar, membuatku merasa jengah dan gundah. Semalam-malaman aku berusaha menguatkan hati menerima takdir buruk yang saat ini menimpa rumah tangga kami, tetapi demi melihat nama yang terpampang di layar ponsel, nyeri kembali menusuk relung hati. Ku geser tombol merah pada layar, menolak panggilan itu. Namun, Mas Arman kembali mengulang panggilan, hingga akhirnya terpaksa aku izin keluar ruangan untuk menerima panggilan itu. Sebenarnya aku cukup heran, karena Mas Arman baru menghubungi pagi ini, padahal kejadian ia ditangkap sudah berlangsung malam tadi. Apa Mas Arman ketinggalan ponselnya saat dibawa warga ke balai desa? Atau malu untuk menghubungi? Tapi, mau apa lagi menghubungi? Minta tolong? Halo, ada apa? Aku sedang acara. Ucapku ketus. Rasa jengkel masih sangat kuat bertahta di benak, membuatku kehilangan simpati pada Mas Arman. Aku juga jadi enggan memanggilnya dengan panggilan Mas lagi seperti biasanya. Hati kelewat sakit hingga percuma rasanya menghargai lelaki itu lagi. Nisa, maafkan Mas. Dari tadi malam Mas mau menghubungi tapi HP ketinggalan di rumah. Mas mau jujur, tapi sebelumnya kamu jangan terkejut ya, karena ini hanya kesalahpahaman saja. Gak tahu siapa yang sudah melapor dan membuat fitnah. Tiba-tiba tadi malam, Pak RT, RW dan warga desa ramai-ramai datang ke rumah dan membawa Mas sama Yuni ke balai desa. Mas sama Yuni dituduh melakukan perbuatan asusila di rumah. Padahal Mas nggak ngapa-ngapain. Mas lagi tidur nyenyak waktu warga gedor rumah. Gitu juga Yuni. Nah, sekarang ini tiba-tiba dari pemuka adat di sini, minta supaya Mas menikahi Yuni, tapi Mas nggak mau. Nggak mungkin Mas nikahi Yuni sementara Mas punya istri. Mas juga diminta bayar hutang adat ke desa. Padahal Mas nggak berbuat apa-apa. Kamu bisa nggak bantu Mas? Nis, kamu kapan pulang? Mas nggak enak diadili warga begini. Udah kayak maling tertangkap basah saja Mas sekarang. Mau pulang ke rumah saja Mas harus didampingi orang. Padahal Yuni juga udah nggak boleh masuk rumah lagi. Disuruh tinggal di rumah Pak Kades. Sementara sampai ada keputusan dari desa. Tolongin Mas Nis. Mas harus gimana sekarang? Ucap Mas Arman berkeluh kesah menceritakan kejadian yang sedang dialami padaku, dengan suara sedih. Mendengar pengakuan Mas Arman aku hanya bisa meringis sedih di dalam hati. Bingung. Mas sekarang saja bingung karena sudah diadili warga. Kemarin-kemarin waktu enak-enak apa tidak berpikir bahwa kejadian seperti ini bisa saja terjadi dengan mudahnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat bisa jatuh juga. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Begitulah mungkin perumpamaan yang tepat untuk apa yang sudah kamu lakukan Mas. Nisa, kamu dengar omongan Mas nggak? Kok diam aja? Tanya Mas Arman dari seberang saat didapatinya aku hanya diam saja mendengar perkataannya. Tak ada reaksi atau sela atas apa yang ia sampaikan. Sebenarnya ingin sekali membantah saat ia mengaku kalau tak berbuat apa-apa dengan Yuni. Bahwa seolah-olah ada orang jahat yang telah memfitnahnya berbuat asusila dengan gadis art kami itu. Tetapi demi mendapati betapa semangatnya, Mas Arman membela diri dan memutarbalikkan cerita, membuatku hanya mampu terpekur diam di dalam hati. Mas Arman, betapa mudahnya ia mengarang cerita, hingga seolah-olah ia yang sedang dizolimi dan menjadi korban fitnah orang. Bukan sebaliknya ia yang sudah merusak ketentraman dan kebersihan lingkungan RT, dengan perbuatan amoral hingga mengundang warga melakukan penggerebekan. Iya, Mas. Aku dengar. Tapi apa yang harus aku lakukan untuk nolong Mas? Aku pura-pura lugu dan simpati walau di dalam hati rasanya jijik bukan main. Sekarang saja mengiba minta pertolongan.
Kemarin-kemarin saat diingatkan, kenapa justru aku yang ia maki dan salahkan? Bukannya berusaha mendengarkan nasihat dariku, justru membela Art itu habis-habisan hingga rela tarik urat leher dengan istrinya sendiri. Kamu pulang sekarang dan jelaskan pada RT dan yang lainnya bahwa aku dan Yuni tidak pernah berbuat apa-apa. Nis, bahwa aku nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Memang ada Yuni ke kamar karena Mas minta dipijit dan dikerokin sebab Mas nggak enak badan. Maaf, tapi cuma sebatas itu. Nggak lebih Nis. Ucap Mas Arman lagi masih tetap berusaha menyembunyikan cerita sebenarnya. Ah, apa Mas Arman benar-benar tidak tahu? Dan tidak menyangka jika selama ini sebenarnya aku sudah mengetahui semua perbuatan busuknya di belakangku? Dan bahwa aku sudah prepare dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Seperti kali ini? Oh jadi Mas cuma minta dipijit dan dikerokin sama Yuni? Nggak lebih? Kenapa nggak jelaskan itu ke warga? Mas jelaskan itu sama aku kan percuma saja. Masa diklat aku di sini juga baru dimulai. Paling cepat 4 hari lagi baru selesai. Belum di perjalanan lagi. Nggak mungkin nunggu aku untuk menjelaskan. Bukan? Lagi pula aku tidak ada di tempat jadi kesaksianku percuma juga kan. Setali 3 uang dengannya. Aku pun pura-pura tak tahu apa-apa. Aku hanya ingin memukulnya dengan telak di saat yang tepat nanti. Masalahnya mereka punya video Mas sedang berhubungan dengan Yuni. Nis, nggak tahu dapat dari mana. Tapi orang itu benar-benar pintar mengedit. Hingga orang yang melakukan hubungan dalam video itu bisa persis sama dengan Mas dan Yuni. Benar-benar tidak punya perasaan. Mas Arman masih saja terus mengeluh hingga rasanya aku tergelitik untuk mengeluarkan kartu truf sekarang juga. Membongkar rahasia sebenarnya bahwa video itu berasal dari rekaman CCTV yang ada pada ponselku. Biar Mas Arman tak bisa lagi berkutik dan sadar sedang berhadapan dengan siapa saat ini. Kata orang jangan membangunkan macan tidur. Begitu juga, jangan membangunkan wanita yang sedang marah dan dihantui rasa cemburu. Bisa selesai hidupmu, seperti yang kulakukan pada Mas Arman. Jadi Mas nggak merasa kalau video itu video Mas sendiri? Mungkin Mas pernah melakukan itu sama Yuni hingga ada yang merekam diam-diam. Nisa, sumpah, Mas nggak pernah melakukan perbuatan itu dengan Yuni. Mas nggak mau debat nggak berkesudahan. Sekarang gini aja. Bisa nggak kamu pamit meninggalkan acara diklat? Karena ada urusan keluarga yang mendesak? Mas mohon bantuan kamu. Mas malu dihakimi seperti ini. Nisa. Nggak bisa Mas. Nggak mungkin aku meninggalkan acara sebelum waktunya. Minimal tidak secepat ini. Tunggulah dulu. Aku mau bicara dulu sama pihak panitia. Kalau memang diizinkan pulang sebelum waktunya, aku pulang. Nanti aku kabari lagi gimana hasilnya. Sekarang aku masuk dulu ya. Mas yang sabar. Banyak-banyaklah doa supaya dapat pertolongan. Ya? Pungkasku. Sengaja aku tetap bersikap pura-pura tak tahu. Aku hanya ingin membuka semua rahasia di waktu dan saat yang sudah sangat tepat nanti. Kalau membocorkannya sekarang aku takut Mas Arman berbuat yang tidak-tidak. Karena kepepet dan juga karena ia masih punya akses masuk ke rumah. Aku harus menyelamatkan aset yang ada di dalam rumah lebih dulu. Demi Sila. Kalau Mas Arman aku tak yakin ia memikirkan masa depan putri kecil kami itu. Jadi saat ini aku memang harus bersabar dulu, hingga kepulangan nanti dan bisa menentukan sikap tegas pada Mas Arman. Ya sudah kalau gitu, hubungi Mas secepatnya kalau sudah ada kabar ya. Mas Arman menghela nafas gundah. Oke Mas, nanti aku kabari. Ucapku lalu menutup telepon dan mengulas senyum tipis berbalut miris. Nis. Ada masalah apa sih? Sedari tadi kamu sepertinya nggak konsen ikut acara? Ada masalah di rumah ya? Tegur Indah saat aku kembali masuk ruangan dan duduk di sampingnya. Meletakkan ponsel di atas meja setelah sebelumnya mengaktifkan mode diam. Aku menatap Indah yang sedang mengamatiku dengan ekspresi ingin tahu. Melihat wajah Indah, meski baru bertemu di tempat ini untuk pertama kali, sepertinya aku tak merasa asing lagi. Guratan wajah gadis ini mengingatkan pada seseorang. Tapi siapa ya? Indah, kamu punya saudara yang wajahnya mirip kamu nggak? Bukan menjawab pertanyaannya. Aku malah balik bertanya yang mungkin terdengar aneh baginya. Kenapa memangnya? Aku memang punya saudara, tapi cuma satu. Adik laki-laki.
Namanya Adit. Kamu kenal dia? Sahut Indah dengan wajah masih tak mengerti. Adit? Aku mengerenyitkan kening. Mengingat-ingat. Aditya Pratama. Aku mencoba menebak. Ya, aku rasa garis wajah Indah memang serupa dengan wajah pegawai percetakan kami yang kemarin kutemui. Rencananya sebentar lagi aku memang akan mengambil alih usaha yang dibangun dari uang tabunganku dulu itu. Dan aku berencana ingin mempercayakan usaha itu pada Aditya untuk mengelolanya karena sepertinya ia orang yang cukup ahli di bidang itu. Tapi tentu saja dengan sistem dan perjanjian kerja yang jelas nanti, agar pembukuan dan keuangan usaha bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak mau terus-menerus dibohongi seperti yang sudah dilakukan Mas Arman padaku. Masa memberi kesempatan pada Mas Arman untuk mengelola usaha itu memang sudah berakhir seiring dengan kebusukannya yang kini telah terungkap. Sekarang saatnya aku terjun sendiri dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk mengembangkan bisnis itu ke depannya. Aku harus bisa sukses meski hidup tanpa suami nantinya. Apalagi suami pengkhianat seperti Mas Arman. Iya. Kok kamu tahu? Kamu kenal? Indah tampak sumringah. Iya, kenal. Dia bekerja di percetakan bukan? Percetakan itu milikku. Jawabku terus terang tanpa perlu menutup-nutupi. Oh ya? Kamu punya percetakan? Indah tampak kaget. Aku menganggukkan kepala. Iya, aku punya usaha percetakan tapi dipegang suamiku. Cuma rencana besok mau aku ambil alih sendiri. Kenapa? Ada masalah yang membuatku harus mengambil alih usaha. Endah. Makanya rencana aku minta Adit mengelola, karena sepertinya dia punya kemampuan untuk itu. Oh, syukurlah kalau begitu. Adit memang pernah cerita. Sayang percetakan sebesar itu tidak dikelola dengan baik. Adit itu mandiri. Meski papa bisa saja membangunkan usaha untuknya. Tapi dia nggak mau karena pengen sukses dengan kemampuan sendiri. Nggak suka mengandalkan orang tua. Oh ya. Aku cukup surprise mendengar cerita Indah, karena yang kualami selama ini punya suami yang selalu mengandalkan istri, tetapi bersikap khianat dan tak bisa dipercaya. Kami juga punya usaha percetakan, Nis. Juga usaha yang lain tapi Adit nggak mau ambil alih, karena pengen punya usaha sendiri nantinya. Makanya sampai kerja di tempat kamu, salah satunya mungkin karena ingin mandiri. Aku manggut-manggut. Mendengarkan cerita Indah tentang Aditya dengan baik. Kurasa dari cerita Indah, aku menemukan gambaran orang yang tepat untuk menggantikan Mas Arman, menjalankan usaha percetakan milikku itu nanti. Semua toh harus dicoba dulu. Ya, mulai sekarang aku harus bisa bangkit dan sukses meski hidup tanpa Mas Arman lagi. Akan aku buat ia menyesal habis-habisan. Karena berani berkhianat dan menodai kepercayaanku di depan mata kepalaku sendiri. Aku menyeret koper kecil berisi pakaian ganti selama di luar kota menuju teras. Rumah tampak lengang. Entah Mas Arman ada di rumah atau tidak. Karena RT tak bisa menghalangi hak Mas Arman untuk masuk rumah. Selagi status antara aku dan Mas Arman masih suami istri yang sah. Aku pun memahami itu. Meski jijik membayangkan lelaki pengkhianat itu masih berada di rumah ini, menikmati harta yang kudapatkan sebelum menikah dengannya, tetapi untuk menyalahkan RT dan pemangku desa tak mungkin, karena mereka juga tak punya kuasa apa-apa. Ku ketuk pintu dengan tenang, berusaha menguatkan hati bertemu dengan Mas Arman. Aku akan memintanya baik-baik supaya bersedia pergi dari rumah ini, atau aku akan mengancamnya dengan video rekaman CCTV itu. Nisa, syukurlah kamu sudah pulang. Sambut Mas Arman dengan wajah lega saat menemukanku di balik pintu. Wajahnya masih terlihat lelah, meski tak sekuyu kemarin. Apa karena ia berharap aku bisa membantunya keluar dari masalah ini? Aku hanya mengulas senyum tipis. Tanpa menghiraukannya aku melangkah pelan menuju kamar. Hari masih pagi, karena aku memang memilih penerbangan pagi. Hingga tubuh masih fresh meskipun benak diliputi gundah. Bagaimanapun menguatkan hati, tetap saja akan ada ruang kosong di dalamnya. Siapa istri yang menginginkan perpisahan jika rumah tangganya baik-baik saja? Begitupun juga denganku. Nisa,
Kamu masih capek ya? Ya sudah, istirahat saja dulu. Tapi habis itu Mas mohon, jelaskan ke Pak Sobri kalau Mas nggak ada apa-apa sama Yuni ya. Mas nggak mau dipaksa menikahinya karena kamu pasti juga nggak bersedia di madu, kan? Sementara Mas juga nggak mau diusir dari sini karena dituduh berbuat kotor di kampung ini. Kalau sekedar bayar denda adat sih nggak masalah. Tapi kalau harus keluar dari sini, Mas mau kemana? Mas Arman menguntit lalu ikut duduk saat aku mendudukkan tubuh di tepi pembaringan. Aku menatap wajah Mas Arman dengan sinis. Entah terbuat dari apa hati lelaki ini, hingga masih sanggup bicara bohong, hanya demi menutupi kesalahan dirinya sendiri, meski sadar tak ada lagi tempat untuk mengelak dari kenyataan karena semua bukti-bukti sudah jelas. Iya, Mas, kamu benar. Aku memang gak mau dimadu. Tapi bukan berarti aku masih bersedia jadi istri kamu lagi. Aku minta cerai Mas. Terserah, bagaimana prosesnya akan kulakukan demi berpisah darimu. Sekarang, aku minta kamu keluar dari rumah ini, karena kamu gak ada hak atas rumah ini, setelah apa yang kamu lakukan padaku, Mas. Kamu pergi baik-baik atau aku terpaksa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah kita. Ucapku keras dan tegas. Kali ini tak ada lagi pemakluman dan maaf yang bisa kuberikan pada lelaki tak tahu diri ini. Maksud kamu apa? Kenapa tiba-tiba minta cerai? Kamu percaya semua fitnah itu? Mas Arman menatapku nanar dan tak percaya. Air mukanya diliputi kebingungan. Fitnah? Kamu bilang fitnah? Ini apa Mas? Lihat, ini rekaman CCTV yang kupasang di kamar ini. Kamu terlalu asyik sama Yuni sampai nggak sadar ada CCTV di kamar ini kan? Aku yang mengirim rekaman ini pada Pak Sobri, supaya pemangku desa tahu apa yang kamu lakukan bersama Yuni, saat aku tak ada di rumah Mas. Kuacungkan ponsel di hadapannya agar ia tahu aku yang telah merekam perbuatan asusila yang ia lakukan bersama Yuni, agar ia tak bisa lagi berkelit dan mengelak. Jadi, berhentilah bersandiwara Mas. Karena aku sudah tahu semuanya dan sudah muak. Sekarang juga, kamu pergi baik-baik dari rumah ini, atau aku akan memperkarakan kamu ke pihak berwajib, karena sudah melakukan perzinahan. Tandasku penuh emosi. Ya, hatiku sudah bulat. Tak akan kubiarkan lagi seorang pengkhianat hidup tenang di rumah ini. Dengan menyembunyikan segala pengkhianatannya. Nisa, jadi kamu yang sudah merekam video itu? Mas nggak nyangka kamu sejahat itu ya. Kamu istri durhaka ternyata. Mas Arman menatapku nyalang. Air mukanya berubah kelam. Mungkin tak percaya aku sanggup melakukan apa yang barusan kukatakan dengan tegas padanya. Namun, aku tak peduli. Sakit hati karena sudah dikhianati, membuatku kehilangan rasa kasihan dan iba, yang biasanya begitu besar untuknya. Ya, aku yang sudah merekam perbuatan menjijikan kamu, Mas. Jadi sekarang kamu nggak usah mengelak lagi. Silahkan pergi sekarang juga dari rumah ini, karena secara hukum rumah ini adalah milikku pribadi. Atau terpaksa aku akan mempidanakan kamu dengan perbuatan zina? Kupastikan kamu akan kalah di persidangan. Jika aku melakukan itu karena aku memiliki semua bukti yang nggak akan bisa kamu sangkal lagi. Aku nggak main-main. Silahkan pergi sebelum aku berubah pikiran. Tandasku kembali dengan sengit. Di depanku, Mas Arman menatap dengan mata berkilat. Kamu ngusir aku, Nis? Kamu tahu hukumnya dalam agama seorang istri yang durhaka pada suaminya? Kamu mau dilaknat Tuhan karena sudah berani mengusir suamimu sendiri. Nisa, istighfar. Jangan sampai setan berhasil memperdaya kamu. Gak usah menyebut nama Tuhan untuk menutupi keburukan kamu, Mas. Kemarin waktu kamu berzina sama Yuni. Ingat Tuhan gak? Kalau ingat Tuhan apa mungkin semua ini terjadi? Sahutku tak kalah sengit. Tuhan memang benci perceraian. Tapi bukan berarti mengharamkannya. Untuk apa aku memaksa diri menjalani pernikahan jika hanya dipenuhi dusta dan pengkhianatan? Aku cuma perempuan biasa yang punya batas kesabaran dan kemampuan untuk bertahan, Mas. Dan sekarang jujur ku katakan,
Aku nggak bisa bertahan dengan pengkhianatan kamu yang sudah kelewat batas. Ya, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan ketentraman dalam pernikahan. Jika itu tak bisa didapat, untuk apa bertahan dalam kemudaratan? Bukankah agama juga mengajarkan tujuan pernikahan adalah agar kita merasa tenang dan tentram dengan pasangan? Jika yang ada hanya pertengkaran, pengkhianatan, kecurangan dan dusta, lalu untuk apa bertahan dalam pernikahan? Dalam kemudaratan yang hanya akan mendatangkan dosa semata? Nisa, jangan turuti hawa nafsu kamu. Berpikirlah dengan jernih. Oke, aku hilaf melakukan semua itu. Tapi apa harus perceraian jalan penyelesaiannya? Pikirkan kondisi psikologis Sila jika kita berpisah. Nis, kamu tega dia tertekan karena perpisahan orang tuanya? Kamu tega nanti dia punya ayah tiri baru yang belum tentu bisa menyayanginya. Seperti aku ayah kandungnya sendiri. Suara Mas Arman mulai merendah. Mungkin berharap aku lemah dan memaafkannya. Tapi tidak. Bagiku semua yang diucapkan Mas Arman hanya sebatas hayalan belaka. Kapan dia memikirkan perasaan Sila? Sementara di depan putri kecil kami itu, Mas Arman tak segan-segan berbuat yang tak sepatutnya dipertontonkan oleh orang tua pada anaknya. Sayang, sementara dimintai tolong menjemput Sila dari sekolah saja, Mas Arman keberatan? Bodohnya aku karena selama ini mau saja bertahan hidup dengan suami dan ayah egois seperti dirinya. Aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Mas, justru aku ingin berpisah darimu karena ingin menyelamatkan psikologi Sila, yang bisa terganggu jika harus melihat sesuatu yang tidak sepatutnya kamu lakukan di depan anak kamu sendiri. Jujur saja, kamu dan Yuni sudah sering berbuat yang tidak-tidak di depan Sila, kan? Tentu saja. Karena aku pernah memergoki sendiri kalian berbuat begitu sementara ada Sila. Dan aku tak rela itu kembali terjadi dan membuat Sila tertekan. Jadi, sekarang kamu pilih saja, Mas. Mau pergi baik-baik atau harus kupidanakan? Kamu mengancam aku, Nis. Mas Arman mendekat. Entah apa yang akan ia lakukan. Tapi aku sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk sekalipun. Jika ia berani main tangan dan melakukan kekerasan terhadapku, aku pastikan akan membawanya ke jalur hukum. Aku tak akan mengalah dan dipecundangi olehnya dengan mudah. Aku bukan hanya mengancam Mas, tapi akan benar-benar membuktikan ucapanku. Kalau kamu tidak bersedia diajak bicara baik-baik, sekarang dengarkan aku. Aku minta kamu meninggalkan rumah ini sekarang juga. Dan aku juga minta mulai besok kamu gak perlu lagi datang ke percetakan. Karena aku yang akan mengambil alih. Sebab percetakan itu dibangun dari uang tabunganku. Jangan lupa aku masih menyimpan perjanjian hutang yang kamu tanda tangani. Selama hutang itu belum kamu lunasi, maka usaha itu masih milikku. Dan mobil, hanya itu yang bisa dibagi dua sebagai gonogini. Clear? Nisa, kamu nggak bisa bertindak seenaknya begitu? Apa-apaan kamu? Siapa yang akan mengelola percetakan kalau nggak ada aku? Kamu harus bekerja lagi pula minim pengalaman. Bisa bangkrut kalau kamu ambil alih. Mas Arman meradang. Maaf Mas, urusan bisa atau tidak. Itu urusanku karena dari awal kamu juga nggak pernah punya itikat baik mengembalikan hutang usaha. Meskipun kita suami istri, tetapi harusnya kamu bisa bertindak profesional. Karena ini menyangkut harta bawaan yang tidak ada hak kamu di dalamnya. Jadi, ini sudah sangat adil. Sebagai orang hukum, aku tahu status harta bawaan yang kuperoleh sebelum menikah dan menjadi istrimu. Aku juga tahu bagaimana status harta bersama yang kita peroleh selama pernikahan. Jadi tak ada satupun yang menjadi korban di sini. Aku tak hendak berbuat curang. Selama 7 tahun usia pernikahan kita hanya kendaraan saja. Satu-satunya harta bersama yang kita miliki yang bisa dibagi dua kepemilikannya. Tapi, kalau kamu kurang puas silakan kamu datangkan pembela untuk membela hak kamu. Begitupun denganku. Aku juga akan mempertahankan apa yang menjadi hakku tanpa bisa diganggu-gugat olehmu lagi. Sekarang silahkan kamu pergi dari rumah ini. Karena aku ingin istirahat.
Kuambil koper besar dari dalam lemari, lalu mengangsurkannya ke hadapan Mas Arman, yang hanya bisa menatapku dengan pandangan berkecamuk. Bibirnya bergerak-gerak seolah masih ingin berkata dan membela diri, tapi bagiku sudah tak penting lagi. Ya, Mas Arman harus tahu bahwa kesempatan itu tak akan datang 2 kali dalam hidupnya. Saat ia sudah memutuskan melewatkan kesempatan itu, maka tak akan ada yang bisa diulang kembali. Hari ini saat istirahat siang aku mengunjungi percetakan untuk membicarakan segala sesuatu pada Aditya. Meski awalnya lelaki itu heran karena secara tiba-tiba, kedudukan Mas Arman telah aku gantikan sebagai pemilik usaha, tetapi selanjutnya ia mengerti dan memahami mengapa hal itu sampai terjadi. Aku meminta Aditya untuk bisa mengelola percetakan, dan syukur-syukur membesarkannya. Aku tahu ia orang yang bisa dipercaya. Meski begitu, tetap saja aku berusaha bertindak profesional, dengan membuat perjanjian kerja yang jelas dengannya. Aku tak mau kecolongan lagi seperti yang pernah kulakukan pada Mas Arman. Walaupun kulihat Aditya bukan tipe lelaki yang tak bisa dipercaya seperti Mas Arman, tapi bertindak jaga-jaga di awal rasanya harus mulai kulakukan sedari sekarang. Ya, demi menjaga segala sesuatu yang buruk di kemudian hari, mulai hari ini aku harus bertindak lebih hati-hati, agar tidak menyesal nantinya. Aku sedang membersihkan ruangan, yang biasanya Mas Arman gunakan untuk ngantor, saat Aditya memberitahu bahwa ada seorang lelaki yang hendak bertemu denganku di bawah. Lelaki itu mengaku sebagai pengacara Mas Arman, dan ingin membicarakan sesuatu denganku. Aku meminta Aditya mempersilahkannya masuk. Lalu sesaat kemudian, lelaki bertubuh besar dengan penampilan khas seorang advokat pun masuk ruangan, dan meminta waktu untuk bicara. Aku menyetujuinya. Setelah basa-basi sejenak, akhirnya lelaki itu mengutarakan maksud kedatangannya, yakni menanyakan perihal hutang piutang, yang kemudian berbuntut pada pengambil alihan usaha dari tangan Mas Arman. Aku tak menampik itu. Secara prosedur hukum, harusnya aku memang tidak berhak mengambil alih usaha, karena izin usahanya memang tertera atas nama Mas Arman. Tetapi aku punya kartu truf, yang seharusnya membuat Mas Arman pikir-pikir untuk menuntut hak atas kepemilikan usaha ini. Ternyata lelaki itu memang tak bisa diberi hati. Sudah jelas-jelas berbuat salah, tetapi tak bersedia menerima resikonya. Tunggu saja apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya menyesali perbuatannya habis-habisan. Aku menatap pria berseragam coklat khas aparat kepolisian, yang bertugas di bagian penerimaan pengaduan. Setelah memperkenalkan diri, aku mengutarakan maksud kedatanganku, yakni hendak melaporkan Mas Arman dan Yuni Artku dengan tuduhan perzinahan. Bukti rekaman CCTV yang menunjukkan adegan asusila dan tak senonoh yang dilakukan Mas Arman dan Yuni, kulampirkan sebagai alat bukti. Begitupun foto-foto mereka saat digerebek warga dan pemangku adat kemarin, telah kucetak dan kuserahkan pada petugas tersebut sebagai bukti pendukung. Aku juga telah meminta izin pada Pak Sobri dan tetua adat yang lain, agar berkenan menjadi saksi jika diperlukan nantinya. Mendengar penjelasan bahwa aku hendak mengadukan kasus perzinahan yang dilakukan Mas Arman dan Yuni pada pihak yang berwajib, Pak Sobri dan yang lainnya alhamdulillah bersedia dimintai keterangan jika dipanggil menjadi saksi nantinya. Setelah menyerahkan bukti-bukti dan menandatangani berkas laporan dan berita acara pemeriksaan, maka aku pun pulang dengan hati lega. Ya, Mas Arman boleh jual mahal, tapi aku juga bisa beli dengan harga lebih mahal. Lihat saja nanti, apa ia sanggup mendekam di penjara, jika kekeh menuntut hak atas kepemilikan usaha, yang jelas-jelas dibangun dari tabunganku sebelum menikah atau tidak. Yang jelas dia jual, aku beli. Aku mengangkat koper besar berisi pakaian ke dalam Grab yang akan membawaku pulang ke rumah orang tua. Setelah kemarin aku jujur bercerita pada ibu mengenai kondisi rumah tanggaku saat ini bersama Mas Arman, ibu memang mengusulkan agar aku pulang saja ke rumah beliau, mengingat rumah tangga kami pun tak mungkin diselamatkan lagi. Menimbang dan berpikir dengan masak, akhirnya aku pun menyetujui tawaran ibu dan bapak tersebut. Ya, tak mungkin rasanya aku hidup sendiri hanya dengan sila di rumah sebesar ini. Apalagi saat ini aku tak lagi memiliki Art,
Tentu saja akan sulit bagiku beraktivitas di luar, jika memaksa tetap tinggal di sini. Lagi pula kenangan buruk yang ditinggalkan Mas Arman dan Yuni di rumah ini, masih kuat membekas dalam ingatan. Setiap kali melihat ke dalam kamar, ranjang dan kasur yang menjadi saksi bisu perselingkuhan Mas Arman dan Yuni, setiap kali pula batin ini didera rasa pilu dan perih. Tak sanggup rasanya meneruskan tinggal di rumah yang sudah dikotori oleh perbuatan zina yang Mas Arman dan Yuni lakukan. Setiap sudut rumah seolah mengingatkanku pada nasib buruk yang kualami, dipecundangi oleh laki-laki yang selama ini sangat kupercayai. Meski lebih jauh dari kantor, tetapi tinggal di rumah orang tua adalah pilihan paling baik yang saat ini bisa diambil. Selain ada yang membantu mengasuh Sila selama aku bekerja, aku pun jadi tak melulu fokus pada suratan buruk yang menimpa mahligai rumah tangga ini. Ibu dan bapak memang sudah kuberitahu, meski tidak secara detail bahwa aku dan Mas Arman sudah tidak baikan, dan tidak harmonis lagi, karena Mas Arman mendua. Hanya saja perihal perselingkuhan dan ditangkapnya Mas Arman serta Yuni, oleh warga tak kujelaskan dengan detail karena malu rasanya menceritakan aib memalukan itu pada orang tua. Siang tadi aku mengunjungi Pak Sobri dan iseng-iseng menanyakan kelanjutan penyelesaian kasus yang menimpa Mas Arman dan Yuni. Dari Pak Sobri aku mendapat kabar bahwa Mas Arman sudah memenuhi denda adat yang telah ditentukan oleh para pemangku adat. Jadi, bisa dibilang kasus Mas Arman dan Yuni terhadap pihak kampung sudah selesai. Tinggal kasus antara aku dan Mas Arman saja yang sekarang sedang kubawa ke meja hijau. Karena Mas Arman tidak bersedia menikahi Yuni, maka saat ini Yuni sudah dipulangkan ke kampung halamannya. Sedangkan Mas Arman karena telah melakukan perbuatan yang menodai kebersihan kampung ini, maka Mas Arman sudah tidak diperbolehkan lagi tinggal di kampung ini. Lagi pula, pasca ku minta meninggalkan rumah, tentu saja Mas Arman tak lagi memiliki tempat berlindung di kampung dan kompleks perumahan ini. Untuk selanjutnya aku sudah berpikir hendak menjual saja rumah ini. Terlalu banyak kenangan buruk dan menyakitkan, yang membuatku trauma untuk tinggal di sini. Mungkin aku akan membeli rumah baru saja dan tinggal di sana. Aku akan memulai kehidupan baru yang jauh lebih tenang, tanpa lelaki pengkhianat seperti Mas Arman. Hidup itu pilihan. Dan aku memilih hidup sendiri, ketimbang bersama dengan suami tapi tersiksa dan mati perlahan-lahan. 1 minggu kemudian, aku sedang briefing dengan karyawan percetakan, saat tiba-tiba pintu ruangan di mana aku sedang menyempatkan diri mengawasi kinerja mereka terbuka. Wajah kusut Mas Arman terlihat muncul di sana. Serentak seluruh karyawan yang berjumlah 7 orang menoleh, dan merasa terkejut mendapati Mas Arman yang datang dalam keadaan tak biasa. Penampilannya kusut dan acak-acakan seolah tak sempat merawat dirinya lagi. Hilang sudah aura seorang usahawan muda yang selama ini penampilannya begitu terjaga. Wajah Mas Arman yang biasanya tampan, sekarang terlihat letih dengan kantung mata tebal dan tak bersinar. Ah, apa yang terjadi pada diri Mas Arman sebenarnya? Nisa, aku mau bicara. Pecah Mas Arman dengan suara parau dan tak enak didengar. Aku menelan ludah, lalu menoleh pada Aditya dan memberi isyarat pada lelaki itu untuk menunda pembicaraan dan mengajak yang lain untuk meneruskan kembali kerja mereka masing-masing. Aku hendak menerima dahulu kedatangan Mas Arman dan bertanya apa maunya. Tiba-tiba datang ke kantor dengan penampilan urakan seperti ini. Kalau ia mau ribut aku sudah siap. Melihat isyarat dariku, Aditya mengangguk dan mengajak yang lain turun ke bawah. Sepeninggal mereka aku mempersilahkan Mas Arman duduk, tetapi dengan kasar ia menolak. Apa mau kamu sebenarnya, Nisa? Kamu mau memenjarakan aku? Kamu benar-benar jahat. Aku nggak nyangka kamu setega ini sama ayah dari anak kamu sendiri, Nis. Ucapnya dengan keras dan pandangan nanar. Melihat angkara murka yang ia tunjukkan, aku hanya tersenyum miris di dalam hati. Ah, ternyata hanya segini kemampuan Mas Arman saat aku benar-benar berani melawan kezaliman yang ia lakukan padaku. Kamu yang tega dan gak punya perasaan, Mas. Kalau kamu punya perasaan, kamu tentu tak akan melakukan perbuatan keji, yang akhirnya hanya menyiksa diri kamu sendiri seperti ini.
Sekarang terima saja konsekuensi dari apa yang kamu perbuat. Kamu yang menebar badai. Kamu juga dong yang harus menanggung akibatnya. Sahutku tanpa hendak mengalah sedikit pun. Ya, masa-masa mengalah itu sudah lewat. Untuk seorang Mas Arman, sepertinya bersikap mengalah itu tidak ada gunanya. Maksudku, kenapa kamu harus mengadukan aku pada polisi? Kamu belum puas mengusirku dari rumah? Sekarang kamu mau menambah lagi dengan melaporkan aku ke pihak berwajib. Apa kamu benar-benar ingin membunuhku, Nisa? Ingin menyiksaku hingga tak berkutik? Ada parau dan ketakutan dalam nada suara Mas Arman yang bergetar. Lelaki yang biasanya tak bisa dibantah itu saat ini seolah kehilangan daya dan kekuatannya. Melihat ekspresinya, aku tersenyum sinis. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.